Assalamualaikum, salam sejahtera. Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tidak dapat mengklaim semua pendapatnya mutlak untuk semua manusia. Perbedaan pandangan itu jangan dilihat seperti pertandingan tinju, semata ingin mengalahkan. Tapi jadikan suatu realita untuk mendekatkan kepada kebenaran hakiki. Kebanyakan umat beragama ini memeluk agama itu secara regional, yaitu Islam regional. Orang-orang yang secara geografis tinggal di wilayah Islam dan mengikuti serta mewarisi dari orang tua mereka disebut sebagai Muslim. Perlu diketahui, aspek ini tidak banyak bernilai, baik dari aspek menjadi Muslim ataupun kafir. Karena apa bedanya orang kafir dengan orang Muslim yang cuma ikut-ikut tanpa berpikir? Itu sama saja. Nah, Islam yang sesungguhnya itu seseorang dalam hatinya tunduk kepada kebenaran. Pintu hatinya terbuka untuk menerima dan bertindak menurut kebenaran. Di satu sisi, Islam yang diterima berdasarkan penelitian dan penelaahan. Dan di sisi lain, ia tunduk tanpa adanya praduga. Jadi, nggak ragu-ragu, harus dengan akalnya. Sementara satu lain ada dalam ayat Al-Quran mengatakan Pak, dilarang orang itu taklid kepada nenek moyang atau kepada siapapun lah. Hanya menyandarkan aja, tanpa perlu berpikir dia. Pendapat orang saya ikutin. Tapi akalnya dia tuh belum bisa menerima, tapi dia cuma menyadarkan aja. Itu boleh buat orang awam. Tapi manusia tuh tetap diminta supaya apa? Berusaha berpikir, menelaah tadi yang dibilang. Agama yang sebenarnya itu melalui pemikiran penelaahan. Makanya hanya manusia yang berakal yang dikasih dibebani agama. Orang gila enggak? Jadi akal itu sumber utama untuk membentuk keimanan. Iman itu dibangun dari ilmu pengetahuan. Bukan hanya taklid bebek aja sama orang, itu bukan iman. Jadi harus berusaha manusia itu menyempurnakan terus melalui pikirannya untuk menguatkan iman. Itu yang dibilang beriman. Di ayat Al-Quran itu juga dilarang kan orang tuh taklid kepada nenek moyang, maksud kepada siapapun. Itu ayatnya cukup jelas kok. Yang dia mengatakan cukup bagi kami yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Al-Maidah 103. Atau ada lagi ayat, oh tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatin dari perbuatan nenek moyang kami. Itu Al-Baqarah 170. Jadi itu orang-orang yang dilarang di Al-Quran beriman cuma menyandarkan kepada orang. Itu nggak boleh taklid buta. Harus bagaimana berusaha menggunakan akalnya untuk memahami agama yang sebenarnya. Jadi keimanan itu harus dibangun melalui akal, penelitian tadi saya jelaskan. Saya semalam ada dialog kepada satu teman saya non-muslim yang baik. Dia cukup concern dengan saya, di mana saya sering membicarakan tentang toleransi, tentang keagamaan. Bahwasanya Tuhan tidak memaksa satu agama. Saya jelaskan kepada mereka dalam surat Al-Maidah 48, di situ Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Dalam ayat itu apa? Membenarkan kitab sebelum Al-Quran. Berarti ada Injil, ada Taurat, ada yang lainnya mungkin. Di sisi lain juga ada ayat lagi Al-Maidah 47, saya jelaskan kepada dia bahwasanya waktu Nabi berjumpa dengan pengikut Kristen, pengikut Injil, kamu wajib mentaatin apa yang ada dalam Injil tersebut. Kalau enggak, kamu fasik. Di satu sisi lagi ada ayat Asy-Syura 13. Di situ ingin menjelaskan agama tauhid. Bahwasanya Allah telah mewasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Muhammad Isa. Di situ Allah minta apa? Jangan berpecah belah. Berarti kalau jangan berpecah belah itu semua beriman kepada Allah. Banyak hal ayat-ayat tentang menerima ajaran selain Al-Quran itu juga itu orientasi beriman kepada Allah. Lah teman saya ini bertanya, Habib, saya ingin bertanya, saya ada mengganjal ini. Kalau emang oke lah di Al-Quran itu sudah menerima tidak memaksakan satu agama, bahasanya selain Islam itu nggak kafir, masih diterima itu sebagai ajaran untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi dalam satu sisi dia bilang, katanya, kok saya pernah dengar katanya orang musyrik itu najis, tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram. Lah ini berarti saya ini yang non muslim tidak boleh masuk Masjidil Haram. Bahasanya selain Islam itu ya najis. Apa saya ini najis Pak Habib? Kalau saya najis berarti saya nggak beriman. Di situ juga bingung. Di satu pihak, di satu ayat mengakomodir sebagai kitab untuk menuju kepada Tuhan juga.
Itu mungkin yang dia kutip dalam surat At-Taubah 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Saya mulai berpikir, saya mencari. Saya bilang coba saya mau pelajarin dulu. Kasih waktu saya. Setelah saya pelajarin sampai rumah, saya lihat di satu pihak kalau musyrik itu najis, nah, musyrik di sini siapa? Apakah hanya ditujukan kepada non-muslim? Itu kan juga tidak benar. Kenapa? Saya cari dalam alat surat Al-Hajj 25, itu jelas sekali. Sesungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Nah, jelas sekali di sini Allah apa? Menjadikan Masjidil Haram itu untuk semua manusia. Nah, kafir yang tadi disebut dalam ayat yang ini, orang-orang kafir itu berarti apa? Kafir di sini bukan identik beda agama. Kalau di sini kafir hanya ditujukan kepada non-muslim, berarti Masjidil Haram tidak diperuntukkan untuk semua manusia, hanya untuk muslim saja. Nah, surat tadi At-Taubah 28 itu bisa menegaskan lagi bahwasanya musyrik di sini bukan ditujukan kepada non-muslim. Makna musyrik di sini apa? Yang dia tidak berorientasi Tuhan, mengingkari Tuhan. Nah, saya mau tanya, semua agama itu orientasinya ke Tuhan. Tidak ada agama nggak orientasi ke Tuhan. Di sini perbedaan pemahaman akan Tuhan itu jangan dulu menilai orang itu kafir. Masing-masing punya pemahaman tentang ketuhanannya. Prinsipnya begini loh, Tuhan itu. Saya masih meyakini bahwasanya apa? Ada Maha Kuasa, ada Maha Pencipta. Dengan caranya masing-masing. Seperti orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, itu semua orientasi ke Tuhan. Masa mau beragama nggak ke Tuhan? Mau ngapain ke sana? Nah, jangan dianggap pemahaman ketuhanan menurut Islam terus kita paksain, karena orang lain nggak sesuai dengan Islam, Anda kafir. Nggak bisa. Urusan Tuhan bukan urusan manusia. Prinsipnya apa? Bagaimana kita menjadi orang baik? Nah, kenapa saya bilang tadi, saya mengakomodir perbedaan orang pemahaman tentang akan Tuhan. Nggak ada masalah. Mau orang Kristen manggil Yesus, mau orang Islam panggil Allah, mau orang Buddha manggil siapa, Gusti atau siapa. Intinya ke Tuhan. Saya juga akan mengutip kepada ayat lagi, di mana Tuhan pun juga toleransi. Dalam surat Al-Baqarah 62 itu jelas sekali, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, jadi non-Samawi. Non-Samawi yang saya pahami apa? Mungkin agama bumi lah. Bisa seperti Hindu, Buddha, Zoroaster, siapa aja lah saudara. Itu siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan semua ini, mereka ini tujuan mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhir, meyakini dan melakukan kebajikan, maka mendapat pahala dari Tuhannya atau Tuhan mereka. Tuhan aja bicara mendapat pahala dari Tuhan mereka. Di situ ayat ini apa? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Berarti semua juga diterima oleh Tuhan. Nah, di sini Tuhan tuh tidak memaksakan satu konsep ketuhanan ini. Enggak. Banyak konsep ketuhanan dengan caranya masing-masing. Kenapa perlu saya bahas tentang haji ini? Karena kontradiksi dengan keyakinan saya. Karena di satu pihak di Al-Quran mengatakan menerima agama selain Al-Quran. Tapi kok di satu pihak dimaknai dia sebagai orang musyrik, terus najis, nggak boleh Masjidil Haram. Sementara di ayat haji itu diuntukkan untuk semua manusia. Jadi musyrik dan najis ini bukan berarti non-muslim. Begini loh, ayat itu saling menjelaskan. Mustahil di antara ayat itu ada pertentangan. Nggak mungkin loh, masa ayat sini bertentangan, kan nggak mungkin. Makanya itu saya bilang apa? Kalau memahami Al-Quran itu jangan sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal akan sesat Anda. Seperti orang Wahabi lah memahami ayat sepenggal, jihad bunuh. Padahal ada ayat lain, apabila Anda membunuh seseorang yang orang itu tidak hendak membunuh, Anda sama aja membunuh seperti manusia seluruhnya. Jadi jangan sepenggal-sepenggal, ayat harus dikaitkan satu persatu.
Nah, di sini yang tadi tentang musyrik itu mungkin orang yang tidak bertuhan. Dan tadi apa? Satu lagi, banyak ayat toh. Tuhan berkata, Anda mendapat dari Tuhan kamu itu banyak ayat. Di benak saya itu pertama apa? Saya berpikir, kok masjid ini, kok Tuhan itu hanya untuk umat Islam aja, tanah suci. Berarti Tuhan ini sektarian dong. Harusnya apa? Semua yang datang dari Tuhan itu apa? Universal. Makanya tidak ada nabi diutus untuk satu golongan agama. Nabi semua, para rasul diutus untuk semuanya. Musa itu bukan untuk orang Yahudi aja, untuk semua manusia. Yesus pun juga begitu, bukan hanya untuk orang Kristen aja, untuk semua manusia. Begitupun juga Muhammad. Al-Quran itu apa? Untuk semua manusia. Makanya Nabi diutus untuk semua manusia. Jadi sudut pandang Nabi itu apa? Tidak tersekat-sekat perbedaan agama. Makanya ada ayat-ayat menerima waktu Nabi bertemu orang Kristen, pengikut Injil. Nabi menjadi Injil untuk orang Kristen, menjelaskan sesuai dengan Injilnya. Kalau Nabi hanya untuk umat Islam aja, tidak ada ayat membenarkan kitab yang lain atau kaum yang lain. Nah, dari situ saya sudah bingung, kok haji ini diklaim untuk umat Islam aja. Dari sisi sejarah aja yang saya ketahui, sisi sejarah, waktu Rasulullah itu fatah Mekah, membersihkan Mekah dari hal-hal yang buruk, di situ ada orang Yahudi tinggal. Ada orang Kristen di situ tinggal. Ada pengikut Syafi'in. Ada riwayat Nabi mengusir dari Mekah dan Madinah? Nggak ada. Loh, kenapa ini kok dipahami tanah suci itu hanya untuk umat Islam saja? Orang Kristen nggak boleh masuk. Ini kok lucu saya lihat. Jadi Tuhan ini bergeng. Kalau hanya untuk Islam aja, berarti Nabi menentang fungsi Nabi sebagai Tuhan. Kenapa? Nabi diutus untuk semua manusia. Nabi nggak boleh punya kerangka oposisi. Lu Kristen, lu bukan Muslim, gua Muslim, itu nggak boleh Nabi. Di diri Nabi itu nggak ada kerangka oposisi. Sudut pandang Nabi itu semuanya sama. Sudut pandang para Rasul semua sama. Kenapa? Dia representasi Tuhan. Kalau sesuatu yang Tuhan tidak boleh ada perbedaan. Perbedaan itu hanya ada di manusia aja, di makhluk. Hubungan Allah itu sama dengan semua manusia. Harusnya semua Nabi begitu. Lah, kalau hanya Masjidil Haram itu hanya untuk umat Islam saja, berarti tersekat Nabi itu batasannya. Yang lucu lagi, pernah ada satu hujah. Bahasanya apa? Pernah dikasih izin seorang Nasrani dari Najran beribadah di masjid. Kalau emang mereka najis, nggak dikasih masuk ke masjid dong. Dia diizinkan beribadah orang Kristen. Fungsi zaman dulu masjid itu bukan hanya untuk klaim untuk umat Islam aja. Itu seperti tempat pertemuan. Begitupun juga Masjidil Haram. Kalau hanya untuk umat Islam aja, berarti Nabi memisahkan orang lain dong. Ada jelas sekali dalam ayatnya. Diperuntukkan untuk semua manusia. Yang dibilang dalam surat Al-Had 25 itu kafir, itu mereka-mereka yang menghalangi orang masuk situ. Ingat kisah Fatah Makkah. Waktu Rasulullah masuk ke Mekah itu, Nabi pesan apa? Jangan ada pendarahan. Tidak boleh ada pendarahan. Maksudnya Nabi apa? Mencederai orang non-Muslim. Ngapain sama Muslim pendarahan? Berarti emang di situ ada Kristen, ada Yahudi, ada Syafi'in, semuanya ada. Itu Nabi tidak boleh ada pendarahan. Yang dibilang suci di sini sebetulnya apa? Hakikat suci itu apa? Bukan karena beda agama. Tidak boleh ada pendarahan. Itu tanah suci, tidak boleh ada orang berlaku zalim. Itu ayat Al-Had 25. Itu yang dibilang suci itu. Jadi silakan semua orang datang boleh. Dan kita mau tahu riwayat dari Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan datang pada zaman Nabi Muhammad saja. Keberadaan Ka'bah itu sudah dari Nabi Allah Ibrahim. Lah, semua agama samawi ini rumpun Abrahami. Zabur semuanya, Taurat, Injil, Al-Quran, ini rumpun Abrahami. Jadi ini semua kaum yang Ibrahim. Lah, itu Ka'bah sudah ada situ. Harusnya Ka'bah ini apa? Untuk semua manusia. Jadi apa? Musyrik jangan diartikan non-Islam. Kita ini sudahlah. Tidak usah mengejudge orang agama lain menurut konsep ketuhanan kita. Jangan. Tuhan aja tidak memaksakan tadi ayat itu. Anda akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Konsep ketuhanan biar Tuhan yang menunjuk. Yang dulu saya pernah cerita, ada seorang Yahudi. Dia mungkin ingin bersyukur kepada Tuhan. Yahudi yang belum beragama, karena dia tuh mungkin kontemplasi merenung, kok baik ini Tuhan. Dia mengucapkan syukur. Oh Tuhan, andaikan kamu ada ini hari, aku akan belikan baju, aku berikan sepatu, aku sisir rambut kamu,
Nanti kalau ada kutu, aku ambil kutu kamu di dalam situ Tuhan. Datang Musa ditegur. Kalau Anda ingin mengekspresikan kepada Tuhan, Yahudi ini, pakai cara. Jangan begitu bicaranya, itu nggak sopan. Dia bilang gini, patahlah orang Yahudi ini. Dia pergi dengan berjalan, dia sobek baju yang dari beli, sepatu dia buang semuanya. Dia jalan menyesal pergi. Datanglah teguran Tuhan untuk Musa. Ya Musa, biarkan orang dengan caranya masing-masing untuk mengekspresikan ketuhanannya. Mereka itu melakukan begitu tuh apa? Orang Yahudi tadi apa? Itu kata, karena sayang kepada aku, karena cinta. Tidak apa-apa. Jadi orang tuh harus, makrifat Tuhan tuh harus diukur seperti para rasul sunnah. Nggak mungkin lah. Yang kenal Tuhan itu cuma para rasul loh. Kita ini selain rasul tidak ada yang kenal bisa nembus Tuhan. Beda-beda di Islam aja, beda-beda pemahaman Tuhan. Ada satu Wahabi mengartikan tangan Tuhan tuh Tuhan bertangan. Ada yang satu tidak. Kita itu memang berbeda, tidak masalah tentang ketuhanan. Nah, jadi jangan memahami musyrik itu najis itu bahasanya apa? Karena dia Tuhannya bukan Tuhan yang umat Islam, tidak bisa. Pokoknya semua selama orang itu masih meyakini ada yang Tuhan dengan cara dia masing-masing, mau dia dulu kejawen atau siapapun yang masih merasa ada Sang Yahwidi atau ada Tuhan, dia tidak musyrik. Jadi jangan dipaksakan konsep ketuhanan itu hanya saya sebagai umat Islam, menurut pandangan saya, lu selain Islam, Tuhan itu kabeh tidak boleh. Yang tadi pada ayat saya bilang di Al-Baqarah 22, Tuhan aja masih toleransi, Anda akan mendapat pahala dari Tuhan mereka. Jangan bersedih. Maksudnya disebut apa? Orientasi surga akan kembali kepada Tuhan. Nah, di sini yang tadi sudah dalam sejarah aja sudah dikuatkan. Nabi tidak mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Mekah. Jadi yang dibilang sekali lagi di sini suci itu tidak boleh ada darah. Bukan selain non-Islam itu nggak suci, itu nggak benar. Karena dari Al-Had 2 itu apa? Yang menghalangi atau mau menyakiti berlaku zalim. Jadi bisa jadi umat Islam itu kafir kalau menghalangi orang masuk ke Ka'bah. Bisa jadi kita ini kafir kan? Mencegah non-Muslim, non-Islam ini masuk Ka'bah. Kenapa? Jelas-jelas ayatnya diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi kafir itu nggak identik non-Islam. Bisa seorang Muslim kafir, bisa seorang Injil itu kafir kalau dia menentang Injilnya, bisa orang Yahudi itu kafir kalau dia menentang Tauratnya. Jadi nggak harus orang yang sudah beriman itu nggak ada apa ya, nggak mungkin kafir, bisa. Nah, saya justru kekhawatiran dengan ayat Al-Had 25 di mana Tuhan itu menjadikan Masjidil Haram untuk semua manusia. Saya takut saya jadi kafir. Kenapa? Saya nggak boleh menghalangi mereka. Nah, sementara ini Ka'bah ini seperti hak paten umat Islam. Suci diartikan apa? Selain non-Islam nggak boleh masuk. Ini saya khawatir diri saya malah kafir. Karena menentang aturan Tuhan. Nah, mereka ini yang banyak Muslim mengkaitkan tadi tuh surat At-Taubah 28 tuh dianggap kalau musyrik itu najis, tidak boleh Masjidil Haram. Nah, musyrik itu dipahami non-Islam. Kalau musyrik dipahami non-Islam, tidak ada ayat Al-Maidah 48. Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Tidak ada ayat Asyura 13. Janganlah ribut di antara agama tauhid. Banyaklah yang tadi surat Al-Baqarah 62. Yang mana Allah, hei orang mukmin, orang beriman, orang Nasrani, di mana Anda beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir, dan melakukan kebajikan atau beramal soleh, Anda akan menerima pahala dari Tuhan Anda. Maksud Tuhan mereka, Tuhan aja toleransi. Dan Anda jangan bersedih hati. Jadi saya berbicara ini bukan saya mau melawan mainstream ya, tapi saya juga punya pendapat. Oh, tadi saya bilang apa? Jangan menganggap semua ini sudah selesai. Semua ini masih perlu ada perubahan. Ada apa ya? Ada koreksi. Setiap tahun itu orang akan mengkoreksi sesuai dengan kemampuannya. Jangan suka mengklaim, Pak, saya sudah selesai, saya sudah sempurna. Nah, ini terkadang sifat-sifat ini ada apa? Orang-orang yang sudah bergelar agama, seperti orang yang sudah bergelar Habib, bergelar Kiai, bergelar Ustadz, bergelar pendeta, atau bergelar itu, terkadang orang-orang yang sudah bergelar itu apa? Merasa sudah selesai. Begitu ada masalah, dia cuma bilang apa? Lu sesat. Jangan. Anda perlu mendengar perkataan orang. Terkadang tuh kebenaran datang dari siapa saja. Tidak harus orang bergelar ulama.
Dari jari ini tidak ada yang sama. 1 miliar makhluk dari dulu sampai ini hari tidak ada yang satu sama. Sidik jari ini. Berarti ini ada rahasia Allah. Jangan suka merendahkan kalau ada orang berbicara yang orang itu tidak bergelar ulama atau bukan agamais. Tapi kalau ada kebenaran kita ambil. Jadi maksudnya apa? Jangan menutup diri. Mungkin habis ini banyak orang lah nuduh saya ini kafir sesat karena saya menggugat tentang Masjidil Haram itu bukan hak paten umat Islam. Saya merasa ini saya melawan sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi saya pakai sandaran, saya bukan mau ngarang. Saya pakai Al-Quran. Saya pakai riwayat, sejarah juga jelas. Boleh tanya, Bib? Mungkin maksudnya di situ yang non Muslim itu boleh datang, mungkin buat sekedar datang, atau boleh datang untuk melakukan ritual agamanya. Jadi begini loh. Begitu Tuhan bicara saya menjadi Masjidil Haram untuk semua manusia, untuk semua orang mau bicara dengan ibadahnya masing-masing terserah. Misalkan orang Yahudi hari Sabtu mau ke situ, monggo. Itu titik pusat ketuhanan Ka'bah itu. Misalkan besok ada orang Kristen datang pada hari Minggu mau acara misa di situ di Ka'bah, monggo. Umat Islam misalkan hari Jumat mau sholat Jumat, monggo. Misalkan nanti ada ibadah haji lakukan, monggo. Mungkin besok ada Paskah mau dibuat di situ, monggo. Itu titik pusat. Itu dari Nabi Ibrahim. Jangan sekali-sekali mengklaim itu hanya punya umat Muhammad. Di masjid aja Nabi Muhammad nyuruh orang Kristen beribadah. Masa Masjidil Haram jelas-jelas untuk semua manusia, kita manusia menghalangi. Saya cuma di sini apa? Takut saya jadi kafir. Kenapa? Saya menghalangi ayat Al-Quran Al-Had 25, di mana Allah jelas-jelas diperuntukkan untuk manusia. Dan saya meyakini. Makanya kalau ada orang mengatakan jejak Nabi itu dibatasi umat Islam, itu orang sesat. Nabi tidak diutus untuk umat Islam. Sekali lagi itu, pemahaman Islam dalam Al-Quran itu kan menunjuk golongan agama. Islam bermakna berserah diri atau ketundukan. Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, itu dia Islam. Karena berkata nanti surat Al-Baqarah 62, Allah bilang, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yang percaya kepada Allah, ya semua orang percaya pada Allah. Terus percaya pada hari akhir, semua agama percaya pada hari kiamat. Dan beramal kebajikan, Tuhan saja bilang, Anda akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi Tuhan ini tidak memaksa satu konsep ketuhanan hanya dari Muhammad saja. Semua boleh dengan caranya. Sekalipun kejawen. Mereka bukan cara untuk menembus. Jangan dibilang musyrik dulu. Seperti orang ibadah ke laut. Dan di musyrik dulu. Itu dia juga orientasi ke Tuhan. Kalau mau lari-lari musyrik, semua di Kristen, di Islam itu ada bau-bau musyriknya. Kalau mau lihat apa? Ya kita datangin Ka'bah, batu. Kita nyium batu Hajar Aswad sampai berebut. Emang nggak ada batu Pak di Indonesia? Emang beda ini batu ini dengan batu yang lain. Emang beda kotak ini dengan kotak yang lain, tembok. Batu batak yang ada di Ka'bah, batu yang ada di Hajar Aswad itu emang batu lain. Maksudnya apa? Ada nih apa? Diurapi ada apa? Ada nilai spiritual di situ. Dan itu tidak hanya di Islam. Di Yahudi ada tembok ratapan. Jangan dilihat temboknya. Mungkin bataknya sama batak di rumah saya. Tapi batak itu pernah disentuh oleh manusia suci. Ka'bah pun begitu, pernah disentuh oleh manusia suci. Masjidil Aqsa begitu. Makanya perlu ke sana. Tapi itu tidak boleh diklaim oleh kelompok tertentu. Emang mungkin perkataan saya ini saya melawan arus. Tapi saya pakai dalil. Saya takut aja, saya harus bicara aja. Bagi saya begini, sebenarnya agama-agama itu tidaklah berbeda dalam hal hakikat. Perbedaan hanya terletak dalam apa? Simbol, metode, dan bahasa penyampaian. Yahudi, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, masing-masing mempunyai cara rahasia lah. Cara siapa? Menjadi misteri. Jadi nggak harus apa? Nggak harus untuk diadili. Biarin dengan cara mereka masing-masing. Dan di situ di Al-Quran jelas Tuhan melegalkan selain Islam, selain Al-Quran. Apa pernah Nabi memaksa orang Kristen masuk Islam? Saya dulu pernah ada dengar dari Khalid Salamah itu, si Arab jenggot nih, cuma lewat. Dia bilang katanya menegakkan agama terus pakai pedang. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka
menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dia bilang katanya menegakkan agama terus pakai pedang. Kalau begitu Nabi salah dong. Di Mekah tuh banyak orang Yahudi, banyak orang Kristen, kok nggak dipedangin sama Nabi? Otak Anda tuh pedang. Bagi saya orang kalau berdakwah pakai pedang itu murtad kafir. Tidak ada dalam membangun keyakinan itu paksaan Nabi melakukan. Justru yang begini seperti Khalid Basalamah ini, dia nih musyrik. Dia beragama pakai otak yang dongkal. Dia tidak ngikutin Nabi. Kan gendeng, saya pernah dengar ceramah itu, saya ingat sekarang. Harus pakai pedang. Jadi kalau ada dakwah Islam setelah Nabi yang menggunakan pedang untuk membawa orang ke Islam, itu sesat dalam Islam. Saya nggak mau tahu siapa orang itu. Karena tolak ukur saya kebenaran Nabi. Kalau emang harus pakai pedang, harusnya satu Mekah Madinah itu tidak ada orang Yahudi Nasrani, semua dibantai. Faktanya Nabi punya mertua orang Kristen, Nabi punya mertua orang Yahudi. Kalau kota suci itu tidak boleh orang non-Islam masuk, berarti Nabi ngusir mertuanya dong. Dari Mekah dan Madinah, nggak ada. Ini semua orang tahu. Nabi tidak ngusir orang Yahudi di situ. Jadi dibilang sekali lagi, tanah suci itu tidak boleh ada pendarahan. Pembunuhan, nyakitin orang itu nggak boleh. Bukan karena beda agama. Itu yang dibilang tanah suci. Jadi kalau masjid itu suci dijaga, itu yang dibilang masjid suci, nggak boleh ada menyakitin orang. Tapi monggo orang lain masuk, mau pesan masuk ke masjid, nggak ada urusan. Emang habis main tai apa jalan di luar? Oh, dia nggak ajak kotoran no. Jadi dibilang suci itu bukan terus border selain Islam nggak boleh masuk, itu nggak ada. Kalau nggak boleh masuk berarti paling sesat pertama ya Nabi. Malah mengizinkan ya orang Kristen aja beribadah. Dan emang masjid zaman Nabi itu untuk semua, tidak mungkin Nabi itu dibatasi oleh merek agama. Apa? Kontradiksi dengan fungsi Nabi yang diutus untuk semua manusia. Jadi semua gerak Nabi itu harus universal. Tidak ada Nabi berperang dengan takbir, ayo gebukin orang Kristen, tidak ada. Semua perjuangan Nabi itu apa? Universal, menegakkan keadilan apa? Untuk semua manusia. Al-Husain cucu Nabi di Karbala itu bukan perang agama, ingin menegakkan keadilan. Makanya dalam tentara Al-Husain itu ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Itu pun juga di zaman Nabi ada juga orang Kristen, orang Yahudi yang berperang untuk melawan ketidakadilan. Jadi yang dipahami Nabi itu cuma hanya berjubah agama Islam, tidak. Oh tadi saya bilang, kalau emang Nabi berjubah agama Islam, tolong sebut satu riwayat Nabi itu beragama Islam. Ada. Kalau Nabi beragama Islam, berarti Nabi enggak rahmatan lil alamin. Nabi bertentangan dengan fungsinya yang diutus untuk semua manusia. Belum, masa saya Islam besok mau jelasin orang bilang, kamu pengikut Injil, boleh ikut. Itu kan kontradiksi. Nah, untuk itu saya akhirin. Saya pikir gini, saya ini sebenarnya ya hanya manusia biasa lah. Bisa benar juga bisa salah. Silakan pertimbangkan pendapat saya. Silakan kalau Anda mau terima. Kalau emang sekiranya saya bertentangan dengan Al-Quran, silakan Anda buang. Itu aja, saya nggak ingin mengguruin. Saya cuma hanya ingin apa? Menyampaikan apa yang sesuai yang saya yakini kebenarannya. Nggak ada maksud lain. Saya hanya ingin keharmonisan umat beragama. Kalau kita terus saling memandang orang tuh selain kita tuh kafir, nggak mungkin ini namanya ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, ukhuwah Islamiyah itu bukan sesama Islam. Yang tadi saya bilang, makna Islam itu berserah diri.
ketundukan. Berarti kita harus bersatu kepada semua orang yang beragama yang menyembah Tuhan. Kenapa? Mereka yang menyembah Tuhan itu berarti apa? Dia Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya untuk klaim umat Islam aja, untuk seluruh manusia. Masa Tuhan nyuruh kita geng-gengan? Masa Nabi nyuruh, lo urusin umat Islam aja, jangan urusin umat Kristen? Ini bukan agama. Jadi semua perkataan Nabi itu semua gimana? Jadi pemahaman Islamiyah di sini bukan hanya untuk umat Islam aja, untuk semua orang yang meyakini ada Tuhan, orang beragama, semua manusia. Itu dia apa? Dia Islam, berserah diri kepada Tuhan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.